Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi Kim dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 kelas B izin memperkenalkan hasil diskusi kami tentang communication. Boleh di next. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aulia Rizky Utami, kemudian ada saya sendiri, Afidawi Faiza, kemudian ada Afifa Umara, dan yang terakhir ada Gilang. Boleh di next. Oke, yang pertama itu ada perspektif teoritis tentang komunikasi konstruksi. Jadi, teori komunikasi ada dan berkembang itu pada abad ke-20. Eh, Krebs 1989 itu membagikan komunikasi itu menjadi empat tingkatan secara progresif. Yang pertama itu ada komunikasi intrapersonal, yang kedua itu ada komunikasi interpersonal, yang ketiga itu ada komunikasi kelompok kecil, dan yang keempat itu ada komunikasi multi kelompok. Oke, selanjutnya itu ada model komunikasi teoritis ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada komunikasi sebagai proses linier. Yang kedua ada efek umpan balik pada proses komunikasi. Yang ketiga, dampak konteks budaya pada proses komunikasi. Lalu selanjutnya ada menerapkan model komunikasi pada konstruksi itu terdiri dari empat. Yang pertama itu ada efektivitas informasi dikodekan. Yang kedua itu ada penyesuaian media dan saluran komunikasi. Yang selanjutnya ada bagaimana mereka yang menerima komunikasi, dan yang terakhir ada kemampuan pemberi komentar. Sifat komunikasi interpersonal yang efektif dalam konstruksi. Komunikasi antar pribadi dapat terjadi dalam berbagai cara dengan menggunakan berbagai media. Namun dalam industri seperti konstruksi, di mana sejumlah pendekatan mungkin relevan, pertama-tama penting untuk menentukan pendekatan mana yang memberikan hasil paling efektif bagi kinerja proyek-proyeknya. Komunikasi interpersonal yang efektif merupakan inti dari sistem organisasi yang efektif. Teori Jung mengatakan bahwa setiap orang memiliki 4 skala preferensi. Ada ekstroversi atau introversi, penginderaan atau intuisi, berpikir atau merasa, dan menilai atau mempersepsi. Interpersonal communication. Komunikasi interpersonal umumnya mengacu pada proses komunikasi antara dua orang atau lebih. Menurut Rogers dan Agarwala, saluran interpersonal adalah saluran yang melibatkan pertukaran tatap muka antara sumber dan penerima. Kemudian ada komunikasi interpersonal verbal dalam konstruksi. Mengingat banyaknya orang yang terlibat dalam sistem pelaksanaan proyek konstruksi, tidak ada jaminan bahwa pertukaran verbal didasarkan pada pemahaman bersama. Para profesional dan kelompok pekerjaan yang berbeda dalam industri ini telah mengembangkan bahasa dan proses komunikasi mereka sendiri yang mungkin tidak selalu sesuai dengan rekan kerja mereka. Komunikasi interpersonal nonverbal dalam konstruksi. Isyarat nonverbal tidak terbatas pada gerak tubuh bawah sadar yang dilakukan seseorang, namun juga dapat diwujudkan dalam cara orang berpakaian dan berperilaku di tempat kerja. Contoh di bidang konstruksi mencakup arsitek berpakaian dengan dasi, surveyor kuantitas dengan ban lengan, petugas meja, serta manajer proyek dengan kancing manset emas. Boleh di next. Komunikasi kelompok dan tim. Komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Sekelompok orang yang bekerja sama dengan cara ini sering disebut sebagai anggota tim, yang berarti bahwa mereka bekerja sama dengan memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan mereka secara sinergis. Baik, selanjutnya ada komunikasi korporasi. Komunikasi korporasi mengacu pada cara organisasi berhubungan dengan lingkungan eksternalnya, termasuk klien,
pesaing, dan rantai pasokannya. Van Riel menjelaskan bahwa ada 3 bentuk utama fungsi, yaitu fungsi fungsi komunikasi pemasaran, komunikasi organisasi, dan juga komunikasi manajemen. Fungsi ini mencakup aspek komunikasi internal dan eksternal. Boleh next. Kemudian ada prinsip komunikasi massa, yang dimana tantangan komunikasi massa adalah mereka yang bertanggung jawab atas komunikasi perusahaan harus mempertimbangkan berapa banyak orang yang menanggapi pesan dan media yang disampaikan. Ada 4 prinsip komunikasi massa. Yang pertama, peran humas. Yang kedua, merek, identitas, dan citra. Yang ketiga, logo perusahaan. Dan yang terakhir, melakukan rebranding suatu organisasi. Boleh di next. Mengelola citra perusahaan dari sebuah organisasi konstruksi. Ada 3 cara, yaitu yang pertama mengelola citra perusahaan di tingkat organisasi, yang kedua mengelola citra perusahaan melalui proyek, dan yang terakhir mengatasi krisis. Kemudian, mengelola citra perusahaan dalam industri konstruksi terdiri dari 2 cara. Yang pertama mempromosikan karir konstruksi, dan yang kedua mempromosikan konstruksi sebagai industri yang progresif. Boleh di next. Baik, tadi sudah dijelaskan pengertian dari komunikasi konstruksi. Di sini ada studi kasusnya yang dimana kita dapatkan yaitu peran komunikasi dalam keselamatan pelayanan publik dan keamanan konstruksi lift di Bandara Kuala Namu. Jadi di sini ada studi kasus yaitu korban bernama Aisyah sempat mengantarkan keponakannya ke Bandara Kuala Namu Internasional pada Senin 24 April 2023 malam. Berdasarkan rekaman CCTV, korban naik lift sendiri ke lantai 2. Nah, di sini korban mengira bahwa lift itu rusak dan sempat menelpon keponakannya. Di saat itulah korban berusaha membuka lift menggunakan tangan kirinya. Nah, pintu itu pun terbuka meski belum tiba di lantai yang seharusnya. Akan tetapi saat pintu terbuka, korban tidak melihat ke arah ke depan hingga akhirnya terjatuh ke bawah kolong lantai 1 lift. Belakangan jasad korban ditemukan pada Kamis 27 April yaitu selang 3 hari. Nah, di sini tercium bau busuk akibat kejadian itulah keluarga korban melaporkan ke pihak bandara ke polisi karena sistem pengamanannya yang tidak profesional. Boleh di next. Baik, studi kasus kaitannya dengan komunikasi konstruksi ini yaitu kejadian tragis di mana seorang wanita jatuh dari lift sehingga tewas di Bandara Kuala Namu menggambarkan nih bagaimana komunikasi konstruksi yang tidak efektif dan efektif itu sangat penting dalam mengelola dan memelihara fasilitas seperti kejadian ini yaitu di lift bandara. Komunikasi yang nggak efektif dapat menyebabkan keterlambatan pekerjaan. Nah, di sini juga ada beberapa aspek yang bisa dikaitkan dengan kasus tersebut, yaitu ada aspek pengawasan, yang kedua pelaporan, dan yang ketiga itu koordinasi tim. Boleh di next. Tadi saya sudah membicarakan tentang aspek, maka akan ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu komunikasi adalah elemen penting dalam konteks industri konstruksi. Teori komunikasi baik dalam bentuk konsep komunikasi interpersonal, kelompok, atau korporat memiliki nilai yang besar dalam memahami bagaimana informasi dan pesan dapat dikelola secara efektif dalam lingkungan kerja yang kompleks. Nah, di sini pentingnya komunikasi yang baik dalam menjaga keselamatan pelayanan publik dan keamanan proyek konstruksi. Kejadian di atas juga merupakan kegagalan atau kekurangan salah satu aspek komunikasi konstruksi. Dengan itu perlunya adanya evaluasi SEP dari Bandara Kuala Namu sendiri. Nah, agar keselamatan dan mencegah kejadian serupa di masa depan, dan dalam industri ini, komunikasi yang efektif adalah fondasi bagi sistem organisasi yang efektif, memungkinkan berbagai kelompok profesional bekerja bersama secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Maka, berikut adalah kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir, dan terima kasih kepada Mbak Kinkin yang telah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget bertanya di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.